Haleluya. Terima kasih banyak Pendeta Samuel dan seluruh gereja Sion untuk pekerjaan yang sangat luar biasa untuk konferensi Hura. Saya yakin ini bukan pekerjaan yang mudah dan memerlukan banyak waktu dan pekerjaan yang banyak dan doa tentu saja. Dan semua itu ditunjukkan dan saya bersyukur pada Allah. Jadi mari kita berikan tepuk tangan untuk semuanya. Dan juga selamat untuk peringatan 20 tahun berdirinya Gereja Sion di Singapura. Saya pikir gerejanya sangat penting. Dari seluruh gereja, dari sejarah penebusan, saya tahu kalau kalian telah melakukan pekerjaan yang luar biasa untuk membawa sejarah penebusan ke seluruh bagian dari muka bumi. Dan saya tahu Bapa di surga sangat senang atas apa yang kamu lakukan. Dan saya berharap kamu melanjutkannya, kamu rendah hati, bekerja keras, dan menjaga kesemangat dalam hatimu. Dan terima kasih atas segala sesuatu yang kalian lakukan. Dan hari ini, berdasarkan Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 24, judul dari khotbah hari ini adalah kamu telah datang ke Gunung Sion. Kamu telah datang ke Gunung Sion. Karena saya ada di gereja Sion, saya ingin berfokus pada Gunung Sion. Dan apa itu Sion? Sion adalah satu wilayah geografis terpenting dalam Alkitab dan salah satu tema paling signifikan dalam sejarah penebusan. Jadi dalam teks hari ini, penulis Ibrani membandingkan Gunung Sinai dengan Gunung Sion. Jadi kalau kita lihat dari ayat 18 di sini, dikatakan, sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Jadi di sini berbicara tentang Sinai, ya kan? Jadi semua gambaran menggambarkan apa yang terjadi di Gunung Sinai ketika Allah datang dan Musa memberikan hukum dan 10 perintah. Ini yang terjadi, suara sangkala, api, dan seterusnya. Dan orang-orang ketakutan. Lalu di ayat 22 dikatakan, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Kalian semua sudah datang ke Bukit Sion. Di atas ke lantai 10 yang paling tinggi di sini. Kamu percaya nggak? Saya ingin kalian melakukan ini dari sejak sekarang. Jangan naik lift. Naik tangga setiap hari, setiap minggu. Coba lakukan. Dan pendeta saya akan menelpon saya dan bilang, setelah kamu pergi, gereja kita kehilangan setengah jemaatnya. Jadi kita lihat untuk mencapai puncak teratas, dan saya telah berpikir tentang hal ini. Saya pikir ini alkitabiah, kita naik lift. Kenapa? Karena Yesus yang membawa kita ke atas sini. Karena kita tidak bisa naik sini dengan kekuatan kita sendiri. Jadi lift. Bersyukurlah kepada Allah tentang hal itu. Bersyukurlah kepada Allah atas kedatangan Yesus. Jadi mari kita lihat kenapa penulis ini membandingkan Sinai dan Sion dan apa artinya di kita. Yang pertama, sejarah dan makna dari Sion. Sejarah dan makna dari Sion. Sejarah Sion dimulai dari Kejadian pasal 14. Kata Sion tidak muncul di sini, tapi ini ketika Abraham menyelamatkan keponakannya Lot, dan saat dia kembali, ia bertemu dengan dua raja, Melkisedek dan Raja Sodom. Dan di sana Alkitab berkata Melkisedek adalah Raja Salem. Salem dalam bahasa Ibrani adalah Shalem, atau berasal dari kata Shalom yang artinya damai. Dan ini adalah nama lama dari Yerusalem. Dan Yerusalem artinya adalah kota damai. Di Yerusalem kamu memiliki kata Salem sana kan. Jadi ini adalah Sion kuno, Yerusalem kuno, dan Melkisedek adalah raja di sana. Itu adalah kota damai. Itu adalah yang
pertama kali Sion muncul di sana. Dan berikutnya muncul di Kejadian pasal 22. Itu ketika Allah menguji Abraham dan menyuruhnya untuk mempersembahkan untuk pergi ke Gunung Moria. Moria juga adalah uh, wilayah kuno di mana Sion tuh berada. Jadi Abraham pergi ke satu gunung di Moria dan membawa anaknya ke sana. Dia akan membunuh dan ketika itu Allah berkata, hentikan. Saya tahu kalau sekarang saya tahu kamu takut pada saya. Dan Allah memberikan domba yang tanduknya tersangkut kan. Jadi ini juga adalah tempat di mana persembahan itu terjadi. Di mana pengganti itu mati untuk menggantikan manusia. Itu adalah Moria yang juga adalah Sion. Dan ini berdasarkan Yakobus pasal 2 ayat 21 sampai 22. Alkitab berkata, ini adalah ketika Abraham mencapai puncak dari iman. Jadi mari kita baca, bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatannya itu iman menjadi sempurna. Jadi sini di Moria yang merupakan Sion, ini adalah ketika imannya itu sempurna. Itu adalah iman tertinggi Abraham ketika ia mempersembahkan Ishak. Dan kemudian Sion itu muncul sebagai kota Yebus. Inilah kota orang-orang Yebus. Itulah satu dari 7 suku Kanaan dan itulah kota terakhir yang dikuasai di Kanaan. Mereka menguasai Kanaan tapi mereka tidak bisa menguasai Yebus karena ia ada di atas bukit. Jadi Sion itu kan di bukit, jadi itu seperti benteng. Jadi mereka tidak bisa mengalahkannya. Jadi sampai waktu Daud, dan Daud adalah orang pertama yang berhasil menaklukkannya. 2 Samuel pasal 5 ayat 6 sampai 7. Kemudian raja dengan orang-orang pergi ke Yerusalem melawan orang Yebus penduduk negeri itu dan mereka berkata kepada Daud, engkau tidak dapat masuk ke sini, tapi orang buta dan orang timpa akan menghalau engkau. Mereka berpikir Daud tidak dapat masuk ke sini, tapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Jadi ini adalah pertama kali ketika Yerusalem, yang juga disebut sebagai Yebus, akhirnya bisa ditaklukkan dan Daud adalah orang yang melakukannya. Jadi Daud menaklukkan Sion dan menyebutnya kota Daud yang juga adalah Moria. Dan berikutnya apa yang ia lakukan adalah ia mengatakan kepada anaknya Salomo kalau dia perlu membangun bait suci. 2 Tawarik pasal 3 ayat 1, Salomo mulai mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem di Gunung Moria, di mana Tuhan menampakkan diri kepada Daud ayahnya di tempat yang telah disediakan Daud di tempat pengirikan Ornan orang Yebus itu. Jadi semua nama itu sekarang menjadi satu kan. Moria tempat di mana Abraham mengorbankan Ishak. Itu bukit yang sama dan itu di mana Daud bertobat dan membangun mezbah bagi Allah dan tempat yang sama itulah Sion. Itulah tempat di mana Melkisedek itu adalah raja. Itu tempat yang sama dan Allah ingin rumahnya dibangun di sini. Itu adalah bait suci pertama, itu bait suci Salomo. Dan ini akan disebut sebagai Bukit Bait dan juga akhirnya secara official disebut Sion. Dan bait-bait berikutnya akhirnya dibangun di Sion. Semuanya sebut bait suci yang kamu tahu. Bait suci Salomo, bait suci Zerubabel. Berikutnya apa lagi? Bait suci Herodes. Akhirnya dihancurkan kan. Berikutnya apa? Bait suci Yeskiel juga di Sion. Yerusalem baru juga sama. Gunung tertinggi Sion. Jadi semua bait suci akan dibangun di atas Sion. Apakah itu secara fisik ataupun rohani ya? Dan akhirnya di Wahyu pasal 14 ayat 1. Itulah ketika 144.000 akan berdiri. Lalu aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Jadi siapa 144.000 orang itu? Mereka adalah orang yang telah memiliki nama
dan nama Bapanya di kepala mereka, di dahi mereka, dan mereka melalui kesulitan besar. Dan di Wahyu pasal 14 inilah ketika kesulitan terbesar dan mereka bisa melaluinya dan mereka menjaga imannya. Jadi mereka bisa berdiri atas Bukit Sion. Itulah sebabnya saya ingin kalian naik ke atas gereja untuk melihat betapa sulitnya itu. Tapi nggak apa-apa. Ya, ingat, lift itu Yesus ya. Yesus yang membawa kita ke sini. Jadi Sion adalah puncak tertinggi. Jadi mereka yang telah melalui kesulitan, mereka bisa sampai ke sini. Jadi poin kedua, kita lihat perbandingan antara Sinai dan Sion. Kenapa Sinai dan Sion ditunjukkan secara berlawan atau kontras? Kita lihat di Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 21 dikatakan, sebab kamu tidak ada di Sinai itu hal yang lama, tapi kamu telah tiba di Sion. Dan ini berbicara tentang Yerusalem surgawi dan semua hal ini. Dan kenapa hal ini berbeda? Sinai dalam Alkitab melambangkan gunung di perjanjian lama. Ini melambangkan dan merepresentasikan gunung di perjanjian lama. Itu sebabnya Allah berbicara 10 perintah kepada seluruh bangsa Israel. Ini pertama kali terjadi kan, 10 perintah, 2 loh batu diberikan, kemah suci, tabut perjanjian semua diberikan di sini. Allah turun di Gunung Sinai dan orang melihat dan mendengarkan, dan ini semuanya tidak pernah ada pembandingnya karena tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan di Keluaran pasal 3 ayat 1, nama lain dari Sinai adalah Horeb. Dan apa yang dikatakan di sini? Bagian akhirnya. Dan sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dan Sinai disebut sebagai gunung Allah. Tapi sekarang, saat kita sampai ke perjanjian baru, ini gambaran yang berbeda. Di perjanjian baru, Sinai itu adalah gunung di gunung perjanjian gunung itu, Sinai itu adalah gunung Allah, Allah bertemu dengan Musa dan seterusnya. Itu perjanjian lama, tapi di perjanjian baru, Sinai itu selalu digambarkan secara negatif. Misalnya di Galatia pasal 4, ayat 22 sampai 24. Sebab ada tertulis bahwa Abraham mempunyai 2 anak laki-laki, seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu dilahirkan menurut daging, dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini membandingkan 2 anak Abraham kan, Ishak dan Israel. Ismail adalah anak daging dan Ishak adalah anak janji. Nah, berikutnya ini adalah suatu kiasan, sebab kedua perempuan itu adalah 2 perjanjian. 2 istri Abraham kan. Itu Sarah dan Hagar adalah 2 perjanjian. Yang satu berasal dari Gunung Sinai yang melahirkan anak-anak yang diperbudak. Itulah Hagar. Jadi di sini membandingkan Hagar dengan Sinai. Dan anak-anak Sinai adalah anak-anak yang diperbudak. Ayat 25, Hagar ialah gunung Sinai di tanah Arab. Ia sesuai dengan Yerusalem yang sekarang karena ia hidup dalam perbudakan dengan anak-anaknya. Jadi Hagar, gunung Sinai, Yerusalem adalah Yerusalem di dunia ini sekarang. Mereka ada dalam perbudakan. Kenapa? Karena mereka menolak Yesus. Ayat 26, tetapi Yerusalem di atas adalah perempuan yang merdeka. Dan ia adalah ibu kita, Sarah. Yerusalem di atas, itulah Sion. Dan ayat 29 katakan, Galatia pasal 4 ayat 28 sampai 29. Dan kamu saudara-saudara kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji, tapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh, demikian juga sekarang ini.
Jadi ya kamu lihat sekarang orang-orang Ibrani apa yang melakukan? Mereka menganiaya anak-anak yang diperanak melalui roh kan? Yang merupakan anak Yesus, anak-anak Yesus. Jadi Sinai itu melambangkan orang-orang Yahudi pada masa Yesus, dan anak-anak Sinai adalah orang-orang Yahudi yang menyalibkan Yesus. Dan pengikut Yesus itu disebut sebagai Sion. Dan itu bacaan hari ini kan, di Ibrani pasal 12. Kamu telah tiba di Sion. Siapa kamu di sana? Itu adalah orang-orang percaya di orang-orang Kristen diaspora. Penulis Ibrani berkata, kamu telah sampai ke Sion. Kamu ada di gunung Rohania. Dan saya percaya, ia mengatakan hal yang sama kepada kita pada hari ini. Kamu ada di gereja Sion, yang merupakan gereja yang sejati di akhir zaman. Jadi itu sebabnya Sion dan Sinai merupakan kontras. Tapi untuk membandingkan lebih dalam lagi, dan kenapa Alkitab menganggap dua gunung ini berbeda seperti ini, kita harus memperhatikan tanah, gunung, dan laut di Alkitab. Ada 3 level dalam Alkitab. Laut, darat, dan surga. Dan sebelum sampai surga ada gunung-gunung. Karena gunung itu adalah tanah tinggi, lebih dekat ke surga. Jadi 3 level di sana, laut, darat, dan gunung-gunung. Jadi mari kita lihat laut dulu. Laut di Alkitab selalu bertentangan dengan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi Allah menciptakan di sini, fokusnya adalah bumi. Ya, dia mulai dengan bumi. Ada masalah di bumi di sini, belum berbentuk, kosong, gelap gulita, dan samudera raya jadi di Kejadian pasal 1 Allah menyelesaikan masalah ini kan. Ia membawa terang, ia membawa keteraturan, dan ia mengisinya dengan berkat. Dan ia membawa tanah dari laut pada hari ketiga. Jadi laut di sini, dan di Alkitab, laut melambangkan dunia yang terjatuh, dunia yang berdosa. Karena Yesus datang, dan Alkitab berkata, ia menabur benih kan. Tapi kamu tidak bisa menabur benih di atas laut kan. Kamu harus menabur benih di tanah. Jadi misalnya, ada anak laki-laki, ayah ibunya orang yang sangat percaya. Ibunya penetua pria, bapaknya penetua pria, ibunya penetua wanita, dan anak laki-laki ini dikasihi. Ia tidak rajin belajar, ia tidak mau datang ke gereja. Ia selalu menyebabkan masalah. Jadi orang tuanya selalu berdoa untuk dia, dan saat ia tumbuh, pelan-pelan, sedikit demi sedikit, ia mulai datang ke gereja. Dan setelah pergi ke college, ia bertemu dengan teman gereja, ia pergi melayani gereja, dan ia menikah dengan perempuan yang orang yang beribadah, terus ia menjadi diaken dan bahkan pendeta. Ia ada di laut, di dunia. Tapi pelan-pelan Allah membawanya tanah di dalam hatinya sedikit demi sedikit. Dan pada akhirnya Allah bisa menabur benih dalam tanah di hatinya dan bisa berbuah. Ia menjadi pendeta. Namanya adalah Samuel Kim. Saya bercanda. Saya bercanda. Tapi mungkin hal itu terjadi. Itu adalah laut dan tanah. Wahyu pasal 17 ayat 15 dikatakan,
Dan ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana perempuan sundal itu duduk, dan bangsa-bangsa dan rakyat banyak dalam kaum-kaum dan bahasa-bahasa. Jadi, air itu melambangkan orang-orang, bangsa-bangsa, dunia. Dan bukan hanya dunia, tapi dunia di mana perempuan sundal itu duduk. Dan perempuan sundal itu melambangkan Babel, dunia yang berdosa. Melambangkan roh dunia ini dan menduduki, menguasai seluruh laut itu. Jadi laut ini adalah dunia yang dikuasai oleh perempuan sundal. Dan karakteristik dari laut adalah ia bergelombang dan berombak tiada henti. Lautnya itu selalu berombak, bergelombang, tiada henti kan. Kamu jarang sekali melihat tidak pernah kayaknya melihat laut yang sangat tenang kan. Pasti ada sedikit ombaknya. Selalu ada ombak. Di Mazmur pasal 65 ayat 7. Engkau yang meredakan deru laut, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Allah adalah yang bisa meredakan deru laut, deru gelombang-gelombang dan kegemparan bangsa-bangsa. Lihat di sini. Penulis Mazmur ini membandingkan 3 hal. Deru laut, gelombang-gelombang, dan kegemparan bangsa-bangsa. Ini melambangkan laut seperti bangsa-bangsa atau orang. Jadi, deru laut adalah metafora orang-orang berdosa di dunia ini yang selalu membuat keributan. Yesaya pasal 17 ayat 12. Wah, banyak bangsa-bangsa yang bergelora seperti gelora laut dan suku-suku bangsa seperti deru air yang mengamuk. Sekali lagi, laut dibandingkan dengan orang-orang. Yesaya pasal 57 ayat 20-21. Tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat menjadi tenang dan airnya menghembuskan lumpur dan tanah. Tidak ada kedamaian bagi orang-orang jahat kan. Jadi orang-orang jahat tuh seperti gelombang laut yang selalu bergelombang dan berombak-ombak. Jadi itu adalah laut. Tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik, firman Allahku. Jadi orang-orang dunia ini tidak pernah konstan. Mereka selalu berombak, hembus-hembusan, mencari sesuatu yang menguntungkan bagi mereka. Mereka tidak pernah diam. Tapi tanah itu lawannya, ya kan? Tanah keras, diam, tegas, tidak bergerak. Jadi Allah menaburkan benih di sana yang melambangkan firman dan itu berbuah, itulah tanah. Tapi sekarang masalah adalah ini. Kita berbicara tentang Sinai dan Sion kan. Kamu punya tanah, bagus, tapi gunung itu lebih tinggi lagi, lebih baik lagi. Gunung di Alkitab melambangkan gereja. Kita sekarang ada Sinai dan Sion. Tanah tinggi itu bagus kan karena lebih dekat dengan surga. Tapi masalahnya dengan Sinai adalah ini. Di perjanjian lama tanah itu bagus dan apa yang terjadi? Mereka mulai berguncang, ya kan, gempa bumi. Di Ibrani pasal 12 ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tapi sekarang ia telah berjanji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan juga langit. Ini berbicara tentang Sinai. Suara siapa ini? Ini suara Allah. Ketika Allah datang ke atas gunung Sinai dan ia mengucapkan firman 10 perintah, orang-orang sangat takut karena ada gempa bumi yang besar. Dan Allah berkata, saya akan melakukannya sekali lagi. Jadi ketika Allah datang ke Sinai, itu terjadi gempa bumi. Karakteristik utama di tanah itu adalah tegas, tidak bergerak, teguh, mantap, tidak seperti laut. Tapi ketika ada gempa bumi yang terjadi, kalian pernah nggak merasakan gempa bumi? Enggak. Saya tinggal di California, banyak sekali gempa bumi. Itu sangat menakutkan.
tapi kamu akhirnya menjadi terbiasa. Kamu mungkin hanya tidur saja, tapi yang pertama kali sangat menyeramkan. Jadi ketika tanah itu bergerak, apa yang terjadi? Ini mengambil karakteristik dari laut itu. Ini ia melakukan sesuatu yang harusnya ia tidak lakukan. Jadi kenapa tanah itu bisa berguncang di Alkitab? Mari kita lihat beberapa ayat. Yesaya pasal 64 ayat 1. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan kau turun sehingga gunung-gunung gemetar di hadapanmu. Kapan gunung itu bergetar? Ayat 3. Ketika engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami sangka-sangka, engkau turun sehingga gunung-gunung gemetar di hadapanmu. Kita lihat lagi, satu lagi, Nahum pasal 1 ayat 5. Nahum pasal 1 ayat 5. Gunung-gunung gemetar karena dia, dan bukit-bukit pun menjadi lebur. Bumi menjadi sunyi sepi di hadapannya, dunia dan semua penduduknya. Dan banyak ayat seperti ini. Kenapa gunung bergetar? Kenapa gempa bumi terjadi Alkitab? Semuanya berhubungan dengan kedatangan Allah. Ketika Allah datang ke dunia ini, gunung-gunung bergetar. Sinai bergetar. Karena Allah datang ke atas gunung Sinai. Dan itulah masalahnya. Di perjanjian lama, Allah turun ke gunung Sinai, ia bergetar. Dan Yesus datang. Kedatangan pertama, apa yang terjadi? Gunung-gunung bergetar. Bagaimana? Ketika Yesus datang ke Yerusalem di hari Minggu Palem, apa yang katakan orang-orang? Kata oleh orang-orang, Hosana, selamatkan kami. Itu hari Minggu kan? 6 hari kemudian atau 5 hari Jumat, apa yang terjadi? Salibkan dia. Apa itu? Mereka mulai bergoyang-goyang seperti ombak. Di sini mereka berkata Hosana, di sana dikatakan salibkan. Mereka maju mundur, mereka bergetar. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan di hadapannya. Jadi kenapa hal ini terjadi di Mazmur pasal 2 ayat 1 sampai 2? Kenapa mereka berguncang? Mengapa bangsa-bangsa bergemuruh dan suku-suku bangsa memperlihatkan perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul bersama-sama melawan Tuhan dan melawan orang-orang yang diurapinya. Mereka melakukan hal semua ini di hadapan Kristus yang diurapinya. Ayat 6. Akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Jadi orang-orang Israel ketika Yesus pertama kali datang ke dunia ini, bangsa Israel itu berguncang. Pertama mereka berkata Hosana, berikutnya mereka berkata salibkan dia. Mereka seperti laut sekarang. Tapi mereka harusnya orang yang kudus kan. Mereka harusnya menjadi tanah dan gunung, tapi mereka berguncang. Jadi Efesus pasal 4 ayat 14. Efesus pasal 4 ayat 14. Sehingga kita bukan lagi kan anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan kita. Ini kata Rasul Paulus ini, kita tidak boleh terombang-ambing. Kita tidak bisa satu ketika kita bilang, kamu sesat, terus berikutnya kamu bilang, harusnya bukannya kamu Kristus, jadi maju mundur seperti ini. Dan siapa yang melakukan ini? Mereka adalah imam besar kan, di Yohanes pasal 19 ayat 15 dikatakan, maka berteriaklah mereka, nyahkan dia, salibkan dia. Pilatus berkata kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain Kaisar. Kamu bisa bayangkan seorang imam besar mengatakan hal ini? Siapa itu imam besar? Imam, dia harusnya yang paling tinggi, dia harusnya ada di puncak dari gunung. Orang paling tinggi di gereja. Tapi apa yang ia katakan? Kita tidak mempunyai raja selain Kaisar. Mereka bertindak seperti laut, dan laut itu adalah dunia yang jatuh kan. Itu sebabnya binatang-binatang laut itu datang. Dan imam besar ini berkata, Kaisar adalah raja.
Jadi gunung ini telah menjadi laut. Jadi Alkitab mengajarnya pada kita, ini akan terjadi di akhir zaman. Seperti Sinai. Orang-orang ini, orang-orang Yahudi, mereka adalah keturunan langsung dari Sinai. Ya kan? Karena mereka selalu berkata, oh kita punya Musa. Musa memberikan kita hukum Taurat. Tapi ketika Kristus datang ke dunia ini, mereka bergoncang dan bergetar. Dan mereka menyalibkan anak yang lahir dari roh. Dan kenapa Sinai menjadi seperti ini? Karena bukannya, itu bukan buruk dari awalnya kan, itu adalah gunung Allah kan. Kenapa Sinai bisa menjadi seperti ini adalah karena mereka menjadi tatanan lama yang usang. Mereka telah kehilangan tujuannya. Jadi apa tujuannya? Galatia pasal 3 ayat 24. Ini yang dikatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Jadi hukum yang diberikan di Sinai, apa tujuannya? Untuk menunjuk pada Kristus. Itu tujuan dari Sinai. Tapi ketika Kristus datang, mereka menolak untuk memberikan jalan. Mereka harusnya menunjuk pada Kristus dan membiarkan Yesus mengambil tempatnya kan. Tapi mereka tidak mau melakukannya. Saya ingin menyimpan posisi saya, menjaga posisi saya. Jadi mereka adalah tatanan lama yang usang yang menolak memberi jalan. Jadi sekarang Sinai menjadi oposisi, anti Kristus, ya kan? Tapi tatanan baru disebut Sion. Poin 3, mari kita lihat Sion. Beberapa karakteristik dari Sion. Yang pertama, Alkitab berkata kalau Sion adalah puncak rohaniah tertinggi. Yesaya pasal 2 ayat 2-3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di atas gunung-gunung dan akan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan di atasnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Jadi Sion menggambarkan pusat tertinggi iman. Firman Allah tertinggi yang diproklamasikan. Yang kedua, Sion menggambarkan iman yang tak tergoyahkan. Tidak ada gempa bumi atau getaran di Sion. Mazmur pasal 125 ayat 1. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Jadi Sion melambangkan iman yang tidak tergoyahkan, yang tidak bergetar, tidak goyang, tidak bisa digerakkan. Yang ketiga, Sion adalah tempat kediaman pilihan Allah. Tempat kediaman pilihan Allah. Kita tidak memilih Allah, Allah yang memilih kita. Ya kan? Di Mazmur pasal 132 ayat 13-14, sebab Tuhan telah memilih Sion, menginginnya menjadi tempat kediamannya. Inilah tempat perhentianku selama-lamanya. Disinilah aku akan diam sebab aku mengingininya. Amin. Saya percaya inilah gereja Sion. Amin. Allah memilih kalian semua. Memilih kalian satu persatu untuk ada di sini sekarang. Dan yang terakhir, yang keempat, Sion adalah tempat di mana langit dan bumi bertemu. Langit dan bumi bertemu. Coba lihat bacaan hari ini. Ibrani pasal 12 ayat 22. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Kata kamu di sini berbicara tentang orang-orang Kristen yang tinggal di tahun pertama kan, ya orang gereja mula-mula. Tapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Ini di dunia tapi dikatakan Yerusalem surgawi. Dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga.
Jadi ini dia berbicara kepada orang-orang di dunia tentang surga. Jadi ada tempat di mana langit dan bumi itu bertemu. Itu sebabnya kamu harus naik ke lantai 10 dan kamu akan menerima lebih banyak lagi kasih karunia. Sekali lagi di Wahyu pasal 14 ayat 1 kita sudah baca. Ini adalah lalu aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bumi Bukit Sion bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Jadi mereka berdiri di dunia ini kan. Jadi gimana kita bisa berada di sini, di tempat langit dan bumi ini bertemu? Bagaimana kita bisa sampai ke sini? Alkitab mengajarkan pada kita hanya bisa sampai ke sana dengan melalui semua percobaan. Sebagai manusia yang terjatuh, tentu saja kita harus menerima firman, memiliki iman pada Kristus, kita harus dikuduskan. Tapi seluruh proses ini artinya kita harus memiliki waktu menghadapi cobaan, penderitaan, cobaan iman kita. Itu adalah ketika kita bisa sampai ke puncak tertinggi dari iman kita. Jadi Mazmur pasal 119 ayat 67, penulis kitab Mazmur ini berkata, sebelum aku tertindas aku menyimpang, tapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Ayat 71, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Iman yang tergoyahkan ini bukan sesuatu yang datang dengan mudah. Kita harus melalui cobaan-cobaan yang berapi dan panas, supaya kita bisa memiliki iman yang seperti Sion. Di Wahyu pasal 14, 144.000 itu ada di Gunung Sion, di Bukit Sion. Di Wahyu 15, orang yang sama berdiri di atas satu hal yang lain. Wahyu pasal 15 ayat 2 berkata, dan aku melihat sesuatu seperti lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya dan bilangan namanya, sedang memegang kecapi-kecapi Allah. Jadi ini adalah orang-orang yang sama. Karena mereka telah mengalahkan binatang itu. 144.000 baru keluar dari penderitaan yang besar. Mereka telah mengalahkan binatang itu. Dan 144.000 itu memiliki kecapi Allah dan menyanyikan nyanyian baru. Dan orang ini juga memegang kecapi-kecapi Allah dan menyanyikan lagu Musai, lagu yang baru. Jadi ini orang yang sama. Tapi digambarkan dengan dua lokasi yang berbeda. Sion dan lautan kaca. Apa artinya? Artinya Sion dan lautan kaca itu tempat yang sama. Itu adalah tempat rohania yang sama yang digambarkan dengan cara yang berbeda. Jadi apa itu laut? Jadi kamu ingat apa karakteristik utama dari laut? Yang terus bergelombang, berombak. Tapi lautan kaca seperti apa? Itu tenang. Tidak ada ombak, tidak ada bergelombangnya. Lautan kaca tidak bergerak, tegas, sama seperti Sion. Ini menggambarkan kehidupan orang percaya di akhir zaman. Ini melambangkan imannya, hatinya, seperti lautan kaca. Tidak peduli apa yang terjadi di luar, hal-hal yang terjadi di luar tidak peduli, tidak mempengaruhi iman saya. Beberapa orang mungkin seperti stock market ya, seperti Nasdaq. Ketika saya senang, iman saya di sini. Ketika saya sedih, di bawah sini. Bisnis saya baik di sana, bisnis saya buruk di bawah. Itu bukan Sion, itu bukan lautan kaca. Apakah hal baik atau buruk? Iman orang percaya selalu konstan. Itu adalah lautan kaca. Pendeta Abraham Park menyuruh kita untuk berdoa dan berkata, Allah, tidak peduli apa yang terjadi dalam hidup saya, semoga hati saya bisa seperti lautan kaca. Tapi ini di sini, lautan kaca itu muncul 2 kali di kitab Wahyu. Kita baca dengan hati-hati.
Jadi di sini kita lihat lautan kaca bercampur api. Tapi kalau kita lihat di Wahyu pasal 4 ayat 6 dikatakan ini. Dan di hadapan tahta itu adalah lautan kaca seperti kristal. Jadi tahta ini adalah tahta Allah di surga. Tahta Allah di tengah-tengahnya, lalu ada lautan kaca di depannya. Dan lautan kaca ini menggambarkan hati Allah. Allah itu selalu konstan kan. Di Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan Yesus sama sekarang, besok dan seterusnya kan, itu tidak berubah. Tapi di Wahyu pasal 15 ayat 2 digambarkan hati dari umat kudus yang telah mengalahkan binatang itu seperti lautan kaca bercampur api. Ya, jadi berbedanya di sini. Mereka berubah menjadi lautan kaca karena mereka melalui api dan mereka telah melalui cobaan api itu. Jadi supaya mereka bisa menjadi lautan kaca. Mereka telah melalui cobaan itu, seperti Daniel dan 3 temannya. Jadi mereka adalah orang-orang yang akan menerima kerajaan yang tidak dapat digoyahkan. Iman mereka tidak tergantung pada hal-hal luar atau keadaan eksternal. Apakah baik, buruk, senang, sedih, iman mereka selalu konsisten. Ini adalah karakteristik iman paling penting di akhir zaman. Kenapa? Karena Alkitab dengan jelas berkata akan ada cobaan dan penderitaan, akan ada kelaparan firman. Segala hal itu akan terjadi di sekitar kita, tapi iman kita harus konstan lalu itu semua. Seperti Daniel, kita lihat di Daniel pasal 6 ayat 10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Jadi ketika cobaan itu datang atau penderitaan datang, ia telah melakukan doa seperti yang ia biasa lakukan. Jadi Daniel itu hidupnya selalu sama. Di hal damai ia berdoa 3 kali sehari. Di cobaan ia juga berdoa 3 kali sekali. Penderitaan ia juga berdoa 3 kali sehari. Seperti yang ia telah lakukan biasanya. Jadi ini adalah bagaimana kehidupan iman kita harus tampak dalam keadaan damai. Kita tidak bisa bilang, oh ketika cobaan datang saya akan berubah, saya berdoa lebih keras. Kamu harus melakukannya sekarang ketika damai, sehingga ketika cobaan itu datang, kamu bisa melakukannya pada saat itu. Secara konsisten, iman yang konsisten. Jemaat terkasih, anggota Gereja Sion, ini adalah doa dan harapan saya. Kita bisa memiliki iman Sion. Iman seperti lautan kaca. Itu hal yang paling penting di akhir zaman. Apakah kita bisa konsisten? Tidak peduli apa yang terjadi di dunia ini, tidak peduli apa yang terjadi di sekitar kita, tidak peduli betapa beratnya cobaan dan penderitaan, inilah iman yang harus kita miliki. Hal-hal lain akan berlalu, tapi hanya firman Allah yang akan kekal selamanya. Kita harus berpegang pada firman Allah dengan lautan kaca Sion yang konsisten, iman yang konsisten, dan saya percaya kita akan menang di akhir zaman. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas firman-Mu. Kami bersyukur atas Gereja Sion yang berharga yang telah siapkan di gereja di Singapura. Terima kasih atas pekerjaan besar yang telah mereka lakukan melalui Hora 120, Hora konferensi yang telah terjadi. Dan ini adalah cara kita untuk melayani-Mu, Bapak. Tolong bantu kami untuk memiliki iman Sion yang sejati. Iman yang tidak bergerak. Iman yang seperti lautan kaca. Sehingga kami bisa melalui segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Semoga iman kita bisa konsisten setiap saat. Sehingga kami bisa melalui segala kesulitan, penderitaan, cobaan yang terjadi. Engkau tahu apa yang dilalui setiap orang dalam hidup mereka. Saya berdoa Engkau memberikan iman dan kasih karunia
atas lautan kaca di dalam hati mereka, sehingga mereka tidak bisa bergetar atas berbagai doktrin, tapi bisa setia pada firman sejarah penulisan sampai akhir. Dan kami bersyukur atas berkat yang kau berikan pada hidup kami. Kami mempersiapkan persembahan ini untuk diberikan kepadamu, bersaksi kalau segala sesuatu yang kami miliki berasal darimu. Saat kami mengembalikan bagian kecil kembali padamu, semoga engkau bersuka cita atas tangan yang memberikan buka laut berkat pada mereka, dan semoga hidup kami penuh dengan syukur. Dan kami berdoa itu semoga persembahan ini bisa digunakan untuk kemuliaan-Mu dan untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Kami bersyukur dan kami berdoa ini semua dalam nama Yesus Kristus. Amin. Mari kita berikan kemuliaan pada Allah.